Selamat pagi pemirsa, semoga hari Anda dimulai dengan semangat dan energi positif. Di segmen topik pagi hari ini, saya, Indah Pertiwi, akan membahas tren olahraga yang semakin digemari masyarakat, yaitu fun run. Tidak hanya sekedar lari, kegiatan ini juga menjadi ajang gaya hidup sehat sekaligus hiburan yang menyenangkan. Fun run kini semakin populer di berbagai kota di Indonesia. Berbeda dengan lomba lari profesional, fun run lebih menekankan pada partisipasi, kebersamaan, dan pengalaman seru. Umumnya, kegiatan ini memiliki jarak tempuh yang lebih santai, seperti 3 hingga 5 km, sehingga bisa diikuti dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak dan orang dewasa. BNN Kota Denpasar mengadakan fun run yang dikemas dengan tema menarik, yaitu Fun Run No Fun Runs by BioGreen Science, berkolaborasi dengan pelari hore komunitas para pelari di Bali. Tidak hanya menyehatkan tubuh, kegiatan ini juga memberikan manfaat bagi kesehatan mental karena dilakukan dalam suasana santai dan penuh kegembiraan. Untuk mengetahui bagaimana keseruan fun run secara langsung, kita sudah terhubung dengan reporter kami Mita yang ada di lokasi. Silakan Mita. Baik, terima kasih Indah. Saat ini saya sudah berada di lokasi pelaksanaan fun run, yaitu di Kebon Vintage Kertalang. Event ini diikuti oleh berbagai peserta, khususnya ratusan peserta dari berbagai kalangan usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Nah, sejak pagi hari tadi pemirsa, para peserta sudah terlihat sangat antusias sekali untuk mengikuti acara ini. Banyak sekali dari mereka yang menggunakan kostum-kostum yang menarik, bahkan ada yang menggunakan kostum yang unik juga untuk memeriahkan acara. Ada War on Rap for Humanity. Hurra! Satu. Selain lari santai, di acara ini juga dimeriahkan oleh berbagai acara musik dan juga ada door prize sebagai hadiah utama berupa sepeda listrik, dan ada banyak juga event komunitas lainnya. Nah, menurut panitia, tujuan utama dari kegiatan ini adalah selain untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pola hidup sehat, sekaligus juga untuk mempererat kebersamaan di antara para peserta. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Mita, dan saat ini saya sedang bersama dengan salah satu peserta yang nampaknya menggunakan kostum yang sangat unik sekali. Halo, selamat pagi kakak. Atas nama siapa kakaknya? Aku Dokter Kosan. Dokter Kosan, salam kenal Pak Dokter Kosan. Dilihat-lihat nih kakaknya hari ini pakai kostum yang sangat unik dan meriah sekali. Kira-kira apa sih filosofi di balik kostum kakak hari ini yang kakak pakai? Oke, karena hari ini itu diselenggarakan oleh BNN. Ini sebenarnya filosofinya adalah gagak hitam. Raven represent boleh pakai bahasa Inggris nggak? Boleh. Raven represents the darkness, the destruction, and also loss caused by the drugs. And by this costume, I want to share the message to others that humanity should win over the drugs and the addiction. Oh, oke. Wow, filosofinya bagus sekali. Berarti ada hubungannya sama drugs ya kak ya. Terima kasih banyak Kak Dokter Kosan atas waktunya hari ini. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Mita, dan saat ini saya sedang bersama salah satu peserta yang ajaibnya adalah pelari ketiga tercepat hari ini. Halo kakak, atas nama siapa kakaknya? Suta. Oke, terima kasih Kakak Suta atas waktunya. Mungkin kita akan sedikit tanya-tanya Kak Suta mengenai event hari ini. Gimana perasaannya menjadi pelari tercepat ketiga hari ini, Kak? Sebenarnya sih nggak nyangka, karena di event ini tak kira rame kan teman-teman yang asli juga. Tapi ternyata hari ini kosong dan langsung karena dapat juara 3. Oke, keren sekali Kak Suta. Baik Kak Suta, terima kasih banyak atas waktunya dan mungkin bisa melanjutkan aktivitasnya setelah ini. Baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama salah satu peserta, dan kebetulan peserta kita hari ini adalah salah satu orang yang sangat terkenal sekali di Bali, Bapak Pujasa. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Baik Bapak, gimana perasaannya ketika mengikuti event fun run dari BNN hari ini? Oke, hari ini keren sekali, rutenya keren, dan catatan waktu saya 23,24. Saya di posisi ke-10 dari sekian ratus orang. Dulu waktu Udayana ngadakan, saya di posisi ke-4 waktu di Pantai Pandawa. Sekarang di posisi ke-10.
dan semoga semakin bertambah bagus, semakin bertambah cepat lagi. Oke, wow. Jadi track record baru ya Bapak ya Yes, untuk Pak Pujasawa hari ini. Baik, terima kasih Bapak Pujasawa atas waktunya. Dan sekian Siap. pemirsa, terima kasih banyak bersama saya Pramita dan Bapak Pujasawa. Dan kami kembalikan lagi ke studio. Terima kasih. Baik, terima kasih Mita. Pemirsa, fun run memang menjadi pilihan olahraga yang tidak hanya menyehatkan, tetapi juga menyenangkan. Kegiatan ini diharapkan dapat terus mendorong masyarakat untuk lebih aktif bergerak dan menjaga kesehatan, terutama di tengah kesibukan sehari-hari. Pemirsa, selanjutnya dengan informasi cuaca hari ini. Sepertinya Anda perlu bersiap menghadapi cuaca yang cukup terik. Sejak pagi, cuaca sudah didominasi cerah dengan sinar matahari yang cukup menyengat. Memasuki siang hari, suhu diperkirakan semakin meningkat dan terasa panas di sebagian besar wilayah. Suhu udara hari ini berkisar 26 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban yang cukup tinggi, sehingga udara terasa lebih panas. Bagi Anda yang beraktivitas di luar ruangan, disarankan untuk menggunakan pelindung seperti topi, kacamata hitam, serta sunscreen, dan jangan lupa untuk memperbanyak minum air putih agar terhindar dari dehidrasi. Sementara itu, hingga sore hari, cuaca diprediksi masih cerah berawan tanpa potensi hujan yang signifikan. Pemirsa, tetap jaga kondisi tubuh Anda dan sesuaikan aktivitas dengan cuaca yang cukup panas hari ini. Saya Indah Pertiwi, terima kasih telah menemani pagi hari ini, tetap di Nexa News. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Nexa News Fakta Siang. Saya Indah Pertiwi akan mengabarkan informasi terkini untuk Anda. Pemirsa, kondisi TPU Suwung kembali menjadi sorotan. Tempat pembuangan akhir terbesar di Bali ini menghadapi berbagai persoalan serius, mulai dari kapasitas yang kian melebihi batas hingga risiko lingkungan yang mengancam kawasan sekitar. Pemerintah daerah saat ini tengah mengambil sejumlah langkah penanganan, termasuk percepatan revitalisasi serta pengembangan sistem pengolahan sampah berbasis teknologi. Lalu seperti apa kondisi terkini di lapangan? Berikut laporan selengkapnya. Tempat pembuangan akhir Suwung yang terletak di kawasan selatan Bali telah lama menjadi pusat pengolahan sampah dari berbagai wilayah, termasuk Denpasar dan Badung. Namun seiring meningkatnya volume sampah harian yang mencapai ribuan ton, kapasitas TPA ini kini dilaporkan telah melampaui batas ideal. Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan bau tidak sedap yang mengganggu warga sekitar, tetapi juga meningkatkan potensi pencemaran udara dan air. Dalam beberapa waktu terakhir, muncul pula kekhawatiran terkait potensi kebakaran akibat gas metana yang dihasilkan dari timbunan sampah. Pemerintah Provinsi Bali bersama instansi terkait saat ini tengah mendorong transformasi sistem pengolahan sampah, termasuk melalui program Waste to Energy, serta pembatasan pengiriman sampah ke TPA. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban di Suwung sekaligus menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. Untuk mengetahui kondisi terkini secara langsung, kita sudah terhubung dengan rekan kami, Mita, yang berada di lokasi. Silakan Mita. Baik, terima kasih Indah. Kembali lagi bersama saya Pramita dan saat ini saya sedang berada di arena TPU Suwung dan pemirsa bisa melihat di belakang kita bagaimana volume sampah mulai meningkat sedikit demi sedikit setiap harinya dengan terlihatnya aktivitas puluhan truk yang mulai keluar masuk di area ini. Dan selain itu, di balik tingginya volume sampah yang makin meningkat, kita bisa melihat bahwa beberapa arena penampungan sampah sudah tidak kuat lagi untuk menampung jumlah sampah yang cukup banyak dan meningkat setiap harinya.
Selain itu, warga juga mengaku bahwa mereka masih terdampak oleh masalah ini, khususnya bagaimana bau sampah yang cukup menyengat ketika angin mulai berhembus ke arena permukaan. Saat ini pemerintah menyatakan tengah mempercepat sejumlah penanganan, termasuk optimalisasi pengolahan sampah berbasis teknologi dan juga pengurangan sampah dari sumbernya. Dan dengan kondisi saat ini, pemirsa, penanganan yang cepat dan berkelanjutan menjadi kunci untuk mencegah dampak yang jauh lebih luas baik terhadap kebersihan lingkungan maupun kesehatan masyarakat di sekitar Bali. Baik pemirsa, sekian laporan dari saya Pramita melaporkan untuk Nexa News dari TPU Suwung. Terima kasih dan kembali ke studio. Terima kasih Mita. Pemirsa, persoalan di TPU Suwung bukan hanya soal kapasitas, tetapi juga mencerminkan tantangan besar dalam pengolahan sampah di daerah dengan aktivitas pariwisata tinggi seperti Bali. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mengurangi produksi sampah serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengolahan limbah yang bertanggung jawab. Pemirsa, demikian laporan kami mengenai kondisi terkini di TPU Suwung. Tetap bersama kami, karena sesaat lagi kami akan membawa Anda ke kabar internasional. Terima kasih telah bersama kami. Saya Indah Pertiwi, pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Good afternoon, you are watching Nexa News Midday Report. We begin with a global story that has been drawing increasing attention in recent months. We now turn to developments in Indonesia regarding recent changes in immigration and visa policies, as the country continues to adjust its approach to international travel and foreign residency. Indonesia has introduced a series of updated visa regulations aimed at balancing tourism growth with stricter immigration control. The government is placing greater emphasis on monitoring the activities of foreign nationals, particularly those residing for extended periods. At the same time, Indonesia continues to maintain visa on arrival facilities for travelers from multiple countries to support tourism recovery. This reflects a dual approach, encouraging international visitors while maintaining regulatory control. Experts say these measures highlight Indonesia's effort to position itself as both an open and regulated destination in the global travel landscape. As global mobility continues to evolve, policies like these are expected to play a key role in shaping the future of tourism and cross-border activity. That's all for today's international news. I'm Leia Papilaya, signing off. Stay tuned for more updates only on Nexa News. Halo pemirsa, selamat malam dan selamat datang dalam obrolan malam Nexa News, seputar informasi yang kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Josme Tumriala, berikut berita selengkapnya. Berita terbaru datang dari kebijakan pemerintah terkait sistem kerja aparatur sipil negara atau ASN. Mulai waktu mendatang, pemerintah resmi memperlakukan sistem work from home atau WFH khusus untuk setiap hari Jumat. Pemirsa, kebijakan ini diumumkan sebagai upaya strategis untuk mengatasi kemacetan lalu lintas, mengurangi emisi karbon, serta meningkatkan efisiensi kerja. Wah, pemirsa, kedengarannya mulus sekali. Padahal seperti yang kita ketahui bersama, bahwa setiap hari Jumat, tenaga dan semangat kerja sudah tinggal seperempat. Ya nggak? Jadi daripada datang ke kantor cuma bermain handphone, ngobrol-ngobrol atau bahkan pulang lebih awal, mending di rumah aja. Biar nggak buang-buang BBM dan tidak membuat jalanan menjadi semakin macet. Kalau dipikir-pikir masuk akal juga. Perlu diketahui pemirsa, pemberlakuan WFH ini tidak diterapkan secara serentak. Hanya pekerjaan yang bisa dikerjakan secara daring saja yang boleh melakukan WFH.
Nah, yang tugasnya melayani masyarakat, ya tetap harus hadir, bukan malah nongkrong di warkop. Tapi pertanyaannya, yang kerja dari rumah itu apakah benar-benar kerja atau malah kerja nyantai sambil ngopi? Atau bahkan nonton racing? Nah, kita tunggu saja hasil evaluasinya nanti. Semoga saja bukan cuma kebijakan di atas kertas. Kebijakan ini akan mulai dijalankan bulan depan dan dievaluasi setiap 3 bulan sekali. Kalau hasilnya bagus, bisa diperluas. Kalau hasilnya nol, jangan-jangan malah dibuat kebijakan baru yang isinya WFH tetapi tetap harus hadir. Biar kedua-duanya terpenuhi, kerja dari rumah tetapi tetap di kantor. Selanjutnya, kabar yang membuat miris dan gerah kembali datang dari dunia pendidikan tinggi. Rentetan kasus pelecehan seksual lagi-lagi mewarnai lingkungan kampus. Dari yang terjadi di ruang digital sampai penyalahgunaan jabatan. Mengapa masalah ini terus berulang? Simak berita berikutnya. Denpasar, 18 April 2026. Beberapa pekan terakhir, publik dihebohkan dengan kasus-kasus yang terjadi di universitas ternama di Indonesia. Di UI, 16 mahasiswa Fakultas Hukum tersorot karena grup chat mereka berisi komentar cabul dan objektifikasi tubuh. Parahnya, sebagian besar dari mereka merupakan pengurus organisasi dan calon panitia ospek. Kampus sudah menjatuhkan skorsing dan mencabut jabatan mereka. Di Unpad, seorang guru besar berani meminta mahasiswi pertukaran pelajar untuk mengirimkan foto menggunakan bikini. Akibatnya, ia langsung dinonaktifkan dari tugas akademik. Berbeda halnya dengan di ITB, lagu Erika yang jadi tradisi kemahasiswaan justru diubah liriknya jadi bernuansa seksual untuk perpeloncoan. Kampus pun meminta maaf dan merevisi aturan. Tak ketinggalan dengan IPB, di mana tangkapan layar chat yang menjadikan perempuan sebagai objek seksual juga viral di media sosial. Tim khusus pun segera dibentuk. Pemirsa, kedengarannya lucu ya? Katanya kampus tempat mencerdaskan bangsa, tetapi isi pikiran dan omongannya masih setara dengan manusia zaman batu. Katanya intelektual berpendidikan, tetapi cara pandangnya cuma melihat orang lain sebagai pemuas nafsu. Dosen merasa punya gelar dan dia bisa berbuat semaunya. Mahasiswa merasa memiliki jabatan organisasi, jadi dia bebas menghina. Aturan hanya pajangan di dinding dan etika cuma tulisan di buku panduan. Kalau begini terus, yang dicetak bukan sarjana berilmu, melainkan predator berijazah. Pemirsa, menurut pengamat sosial Dr. Nina Wijayanti, semua ini berakal dari rap culture dan penyalahgunaan kuasa. Minimnya edukasi gender dan perlindungan korban dari 46 kasus yang tercatat kuartal 1 2026, banyak yang tak berani melapor. Mendikbudristek sudah perintahkan semua kampus agar memperkuat Satgas PPKPT. Mahasiswa dan aktivis turut berperan untuk mendesak perubahan total dari kurikulum sampai layanan pendampingan. Semua kasus masih dalam proses penyelidikan. Kita harap kali ini penanganannya benar-benar tegas, bukan sekedar pencitraan agar dianggap peduli. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Josme Tumeliala, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.